Selamat datang di podcast Kotak Masuk, sebuah podcast yang berusaha menghadirkan obrolan yang berwawasan, menginspirasi, tapi juga dibawakan dengan santai. Nih kita langsung aja deh Nick. Langsung Sekarang ya. kita di mana nih? Kita Markas di Komika. Markas Komika Dengan audio? dari Soundlit. Idih, biar beda. Oke. Gimana Nick? Sehat-sehat. Sehat, Jadi ini kan kita udah mau beres ya, insya Allah ya Bang Moses, Yes, dari pandemi COVID-19. Tapi kayaknya kita juga perlu antisipasi nih Bang, Oh, dengan iya. krisis yang terjadi setelah ini. Karena gitu. banyak penyebab-penyebab yang menurut gua climate change-nya kembali jelek. Dulu pas pandemi kan Jakarta adem. Iya. Mobil sedikit mobilisasi, Betul. walaupun banyak yang sakit ya. Sekarang kembali lagi macet, panas, Polusi udara juga mulai udara meningkat. naik, ya kan. Itu sih menurut gua Nick. Jadi kita harus diskusi nih, lebih panas di sini nih. Nah ini kebetulan Bang, jadi gue pas banget kemarin tuh baca sebuah artikel dari Bank Indonesia. Jadi rencananya nanti di presidensi G20 yang di tuan rumahnya adalah Indonesia, itu ada satu topik yang cukup serius mengenai lingkungan. Karena ini awal mulai dari Paris Agreement tahun 2015. Di forum itu ada 195 negara yang tanda tangan bahwa mereka akan komit untuk menjaga kenaikan suhu dari dunia. Serius loh? Iya, maksimal 2 derajat Celcius dari pada saat suhu bumi sebelum masa revolusi industri. Wih, keren. Bayangin aja kalau kita sekarang AC aja dari 24 derajat ke 26 derajat, itu udah mengap kan? Iya. Jadi itu harus dibatasin generasi selanjutnya ya, untuk anak cucu kita tuh di bawah 2 derajat Celcius. Kalau bisa 1,5 derajat. Oke, jadi semoga film-film kiamat itu tidak terjadi. Betul. Ya, karena sudah mulai banyak nih film-film kiamat ya kan? Ya. Dan ini Bank Indonesia juga turut berkontribusi ya untuk mendukung usaha ini dengan mengeluarkan kebijakan makroprudensial gitu kan. Nah, kita kayaknya perlu ngundang orang nih Bang yang bisa membantu kita untuk menjelaskan gitu. Karena kalau gua sama lo doang akhirnya jadi cuman bacot. Harus bawa teman kalau yang sekarang ini. Ya, jadi gua mengundang Denny Irawan, PhD. Selamat datang Denny. Halo, selamat datang. What's up Bang Denny? Yoi. Biasa, baru pulang mudik masih agak-agak berasa. Lama juga ya. Jadi Denny ini lulusan dari S1 dan S2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dan juga sudah lulus S3 atau PhD dari Australian National University gitu kan. Dan hari ini juga datang dengan kapasitas juga sebagai researcher juga dan juga chief economist di Samudra Indonesia gitu. Laut dong tuh. Laut gitu kan. Jadi spesialisasinya Bang Denny ini makroekonomi ya kalau nggak salah ya Bang. Iya, banyak di microfinance. Terus ya belakangan ini jadi mulai masuk logistik dan shipping juga. Wih. Mantap. Sama-sama penyumbang karbon ini. Sama-sama memikirkan lah ya nanti caranya harus gimana. dipikirkan itu. Makanya betul. Nah jadi Bang Denny, sebelum kita bahas tentang ini ya terkait dengan makroprudensial dari Bank Indonesia, boleh di-share dikit nggak sih sebenarnya apa sih dampak terjadi antara lingkungan yang semakin panas ini ya, suhu yang semakin panas ini dengan perekonomian? Ada sambungannya nggak sih sebenarnya? Nah, ya, thank you Niko untuk ininya nih diskusinya. Ini yang jadi soal ya. Jadi kalau bilang orang tuh kan banyak yang masih bingung. Kalau dibilang kayak ada climate change, bumi kita makin panas, terus nanti ekonomi rusak. Gimana ceritanya, hubungannya apaan? Iya, gorengan masih ada. Makanya kan. Itu terus kayak langit kita panas, berangkat kerja aja. Iya, Kita butuh gaji kan, mau panas iya. mau enggak ya udah cengeng amat lo berangkat gitu. Nah, tapi itu yang jadi PR gitu kalau di kita. Jadi sebetulnya apa sih yang bisa bikin jadi climate change terus tiba-tiba ekonomi rusak? Gitu. Yang pertama itu salah satunya gitu ya. Ini ada paper bagus dari Rosson sama Sartori nih tahun 2016 gitu ya. Jadi dia bilang ada beberapa channel, di sini ada 6 seenggaknya. Yang pertama itu produktivitas agrikultur. Pertanian. Pertanian. Terganggu gitu. Jadi karena higher temperatur gitu ya, makin panas, terus carbon concentrationnya makin tinggi. Jadi produktivitas pertaniannya turun. Oke. Simpelnya kalau terlalu panas ya padi bisa mati. Iya sih. Betul. Kan? Jadi gagal panen gitu ya. Begitu carbon concentration tinggi juga ya sama kan, kualitasnya nanti rusak. Gitu. Itu satu tuh jalur yang pertama ternyata. Jadi itu yang bisa bikin dari climate change ujungnya ekonomi rusak. Dan gak mungkin juga nanti di Indonesia tiba-tiba bersalju kan Nick. Lebih kacau lagi berarti. Iya itu berarti udah parah banget tuh ya. Parah banget itu. Itu juga ya, meskipun kalau sekarang kan lebih ke panas ya. Panas, Bisa bukan ke dingin. ya. Iya. Gitu. Lalu yang kedua jalurnya itu human health. Produktivitas juga sama. Jadi kesehatan manusianya gitu ya, karena makin tinggi untuk beberapa penyakit gitu ya. Jadi kalau ada heat wave, itu orang-orang yang lansia itu betulan sampai kehilangan nyawa loh.
Oke. Itu terjadi. Jadi higher mortality lalu morbidity juga tinggi. Berarti kalau mortality-nya tinggi, pembelian juga makin kurang ya Bang ya? Karena kan jumlah manusianya kan tiba-tiba berkurang drastis, ya kan berarti kan siklus ekonomi terganggu kan? Iya gitu. Jadi memang itu lebih kepada tiba-tiba orang jadi waduh human health-nya rusak. Yang ketiga labor productivity. Nah ini tadi yang kita bilang kayak orang kerja di pabrik gitu segala macam. Kalau makin panas gitu ya suasana gitu ya kayak simpelnya deh gitu ya kita lihat tambal ban kalau di pinggir jalan tuh kan kayak lagi panas-panasnya gitu ya. Itu kan dia baru bisa misalnya sehari ngerjain 8 tambelan. Gitu. Nah karena panas paling dia cuma kuat 6. Iya. Itu udah kelihatan produktivitas berkurang. Betul. Gitu ya. Jadi orang lebih banyak istirahat gitu ya. Terus ngerjainnya juga jadi nggak bisa cepet-cepet karena panas, capek gitu ya. Dan gara-gara itu juga risiko untuk kecelakaan Dan mental health anak-anak yang di sono tuh makin kacau tuh Nick. Kalau makin panas ya kan, aduh, makin terbakar emosi. Jadi ya? setiap jam 12 siang harus healing. Kalau makin panas. Jadi memang berarti produktivitas manusia itu juga ikut turun ya. Oke, Bang. Gitu ya. Itu yang ketiga ya. Ketiga, tapi ini ada yang menarik kalau productivity. Negara-negara yang memang iklimnya panas, ini yang paling dirugikan. Contohnya? Gitu ya. Jadi seperti yang di Katulistiwa kayak Indonesia ini termasuk yang kasihan. Jadi kalau makin panas buminya, Indonesia ini bakalan makin panas juga suhu udaranya kan. Sedangkan di negara-negara dingin ya kayak Belanda gitu misalnya yang biasanya di sana tuh kayak lagi summernya aja 18 derajat misalnya gitu. Kan dingin ya. Begitu dinaikin 22% jadi 20 derajat malah jadi kondusif. Gitu. Jadi kalau jadi malah hangat kan, malah lebih enak kalau di sana. Nah, yang di negara-negara yang biasa panas ya kayak Mesir yang begitu. Yang Katulistiwa lalu yang di Brazil, Middle Afrika. East gitu ya. Ini yang memang jadi korban. Gitu. Jadi karena memang udah biasa panas ditambah lagi ya produktivitasnya rusak. Tapi di negara-negara lain yang cukup dingin malah jadi makin hangat. Gitu, makin kondusif buat kerja. Jam kerjanya dalam setahun tuh waktu kerjanya makin panjang. Nah, terus ada 3 channel lain lagi yang kaitannya lebih kepada yang pertama naiknya tingkat laut ya gitu. Jadi jadi gitu sea level rise. Nah, ini bikin ya kita tahu ada erosion, ada inundation gitu, ada banjir gitu, lalu salt intrusion sampai glasier juga panas. Berikutnya ada tourism flow gitu. Karena tadi negara-negara yang panas ini ya orang tuh datang ke sini udah makin males lah. Karena simpelnya kayak kita ke Bali kalau lagi cahaya panas-panasnya kayak apa sih? Mateng kan. Yang ada malah mau jajan gitu. Orang juga yang jualan berkurang, ngumpet semua kan di dalam tempat adem gitu. Nggak ada lagi acara di ruang terbuka gitu. Yang terakhir itu sampai ke permintaan untuk energi rumah tangga. Itu apa tuh Bang? Energi rumah tangga. Untuk AC. Gitu. Orang mau nggak mau sekarang pakai AC. Yang udah punya AC, AC-nya 24 jam nonstop. Buset. Gitu ya. Nanti kalau tadinya kan biasanya masih bisa kayak ya udah pas siang aja jam 12 lagi panas-panasnya sampai jam 3 sore lah. Habis itu ya hemat dikit pakai kipas, malamnya dimatiin malah kan agak sejuk. Kalau sekarang enggak, 24 jam. Malam pun panas juga ya. Iya. Pasti lah. Ya dulu bayangin makin banyak AC sebenarnya makin panas tuh di luar dunianya. Cuman di dalam ruangannya jadi makin adem gitu kan. Nah, emang egois manusia ini. Dan karena manusianya ngumpet ya mau nggak mau. Itu berarti dampaknya ke ekonomi aja sebenarnya udah bisa kebayang ya. Benar. Nah buat negara-negara yang biasa dingin gitu ya, itu malah kebalikan. Biasanya mereka keluar uang banyak buat kalau lagi winter kan buat penghangat ruangan. Nah karena sekarang winternya lebih hangat, jadi mereka malah lebih hemat. Tapi tadi ada efek banjirnya nih. Itu kan banyak juga di negara-negara yang dingin. Benar. Banjirnya itu kan juga ngeri banget kan. Di Eropa juga sempat kan kemarin ada berita ada satu negara yang menurut kita negara maju ya, malah banjir. Iya. Jadi memang sebenarnya semuanya kena impact tapi nggak semuanya langsung panas semua. Tadi kan ada bentuknya beda-beda. Bentuknya beda-beda. Gitu. Oke, Den. Nah, sekarang dari pemahaman lo, kira-kira apa sih yang akan dilakukan oleh negara-negara atau mungkin sudah dilakukan oleh negara-negara untuk bisa mencegah gitu ya ekonomi rusak karena iklim global yang meningkat? Ya, jadi kalau dari sisi ininya kebijakan, ini pemerintah kita lihat dulu dari aspek yang mana. Kan kalau di makro, kita makroekonomi konsepnya selalu pemerintah itu otoritas moneter, otoritas fiskal. Gitu ya. Jadi mau di sisi mana nih? Siapa berbuat apa? Gitu ya. Kalau dari sisi fiskalnya gimana? Gitu ya. Yang pertama itu tentu perlu akselerasi gitu kebijakan-kebijakan yang udah ada dari sisi karena jenis kebijakannya biasanya ada 2 nih kalau yang kayak gini ya. Jadi yang pertama itu adalah memberikan insentif untuk yang hijau-hijau supaya bisa lebih berkembang industrinya dan memberikan disinsentif buat yang tidak hijau
gitu supaya jangan berkembang lagi gitu. Itu tuh, dan kita udah lakukan itu juga nih di Indonesia kan, seperti Kementerian Keuangan ya, mereka udah mulai bicaranya tuh tentang misalnya ada sampai ke subsidi bunga gitu ya. Beberapa tuh masih wacana, tapi ada juga yang itu yang insentif ya sifatnya ya. Jadi misalnya pajaknya dipermudah, izin usahanya dipermudah gitu untuk industri-industri yang memang berorientasi hijau. Nah, untuk yang industri-industri yang bisa kita bilang hitam atau abu-abu itu udah mulai didisinsentif dengan pajak karbon. Gitu. Jadi ada yang sifatnya bahwa ya mencegah yang tidak hijau berkembang dan mendorong yang hijau berkembang lebih cepat gitu. Jadi paduan itu. Gua cut di sini dulu Bang. Gua biar pendengar kita paham nih ya. Industri hijau yang menurut pemahaman lu tuh kayak gimana? Karena gue takutnya nih mereka pikirnya hidroponik doang gitu kan, karena kan gak semuanya well known about industri hijau. Betul. Nah, itu gimana tuh? Nah, ini seru deh karena kebetulan kita ini orang logistik juga ya, usaha negeri ya. Jadi kalau kita lihat logika produksi sebuah pabrik lah misalnya, gitu. Jadi salah satu prinsip dari industri hijau itu yang salah satu aspek paling pentingnya do no harm. Do no harm. Tidak menyakiti. Tidak menyakiti lingkungan dalam setiap proses produksinya. Setiap proses ya. Proses. Jadi sebisa mungkin jangan melakukan itu. Jadi industri apapun bisa hijau. Sebenarnya gitu konsepnya, karena yang penting enggak. Jadi simpelnya ketika kita bicara tentang padi gitu ya, kalau kita lihat nih di Indonesia banyak yang kalau habis panen terus sisa rumput keringnya dibakar. Oh iya, itu clear. Itu clear kan? Padahal itu simple, produksinya simple kan, ditanam, habis itu tumbuh, dipanen. Betul. Tapi ternyata begitu pas pembersihan hasil sisa panennya dibakar. Itu ngerusak. Itu do harm. Iya. Harusnya diolah lagi jadi pupuk, di-recycle lagi ya. Padahal kan ya itu hijau ya. Betul, itu hijau. Nanam loh. Iya, Tapi ternyata gara-gara dibakar nggak jadi hijau. Itu industri yang ngasilin karbon gitu loh. Padahal sebenarnya itu tuh simpelnya dari situ. Apalagi kalau kita bicara kayak pabrik mobil yang besar. Catnya dibuat dari cat yang ramah lingkungan nggak? Gitu ya. Sampai ke sana ya? Semuanya, setiap aspek. Begitu pas dia ngirim bahan-bahannya gitu ya, supply chain dia pakai kapal yang standarnya udah euro berapa. Oh ya, itu sekarang udah banyak tuh. Begitu kan? Begitu pas banyak. dikirim lagi spare partnya, misalnya bannya dikirimnya pakai truk yang udah euro berapa. Gitu. Jadi setiap aspek itu yang sebenarnya bikin industri itu seberapa hijau dinilainya. Jadi semua bisa hijau kalau memang setiap proses produksinya diupayakan jadi hijau. Nah, itu ya, gampang ya jadinya. Jadi enggak semuanya yang hijau itu benar-benar hijau sebenarnya. Harus dievaluasi lagi, Bang. Iya, tidak menyakiti di setiap proses produksinya. Iya, itu paling penting. No harm to environment gitu. Itu gampang tuh. Itu aspeknya itu. Jadi kalau bilang sampai kayak bahkan industri batu bara pun, ya itu yang salah satu yang dituduh paling hitam karena dari setiap KWH lah ya, kalau dia pembangkitan listrik berapa banyak karbonnya, nah batu bara nih paling tinggi nih. Iya. Gitu. Tapi sebenarnya dengan teknologinya diperbaiki, batu bara pun bisa sedikit lebih hijau. Jadi filternya misalnya gitu. Dia jadi lebih baik lah, nggak hitam gelap ya. Jadi hitam muda gitu, hitamnya agak luntur dikit gitu. Ya. Tapi itu cukup ngebantu ya, karena itu dia paling besar kan. Betul. Dan dia salah satu yang paling murah untuk menghasilkan listrik gitu. Betul. Itu aspek-aspek yang ini. Jadi banyak gitu ya, dan melihatnya dari sisi emission, ada waste, sampah gitu ya. Lalu ada biodiversity dari mulai penanganannya, dan itu perlu didukung dengan inovasi. Gitu. Ini yang penting. Jadi aspeknya apa? Produk innovation, lalu seberapa banyak. Jadi kalau perusahaan gitu ya, kita udah sering dengar kalau di global ada istilah ESG kan, environmental, social, governance. Jadi perusahaan tuh mulai dinilai pakai aspek itu. Ya, jadi kalau pakai aspek inovasinya itu salah satunya green revenue. Itu gitu. apa lagi tuh? Itu green revenue apa lagi tuh? Jadi misalnya perusahaan 100% ya gitu ya, 10 triliun gitu ya, revenue-nya setahun gitu. Nah, kayak bank lah, bank berapa banyak minjemin ke industri yang hijau, berapa banyak ke industri yang tidak hijau, gitu, yang hitam gitu ya. Misalnya simpelnya bank ngasih pembiayaan untuk batu bara, gitu. Itu nggak bisa, itu nggak hijau gitu misalnya. Nah, jadi yang hijaunya makin banyak atau makin sedikit dari total 100% dana yang disalurin dalam setahun. Itu green revenue kayak gitu. Jadi semuanya dibuat dari bawah konsepnya, bahwa ya udah kalau gitu ada bank gitu ya, bank-bank yang besar nih punya pemerintah nih misalnya mau komitmen dengan industri hijau, ya buktikan dalam setahun gitu ya, tahun ini berapa persen yang lari ke industri hijau pembiayaannya. Itu make sense. Betul. Tahun depan naik 10% gitu, dari 40% ke 50%. Oh yaudah berarti komitmennya dibuktikan. Sama si bank. Dia membiayai industri hijau lebih banyak. Gitu. Nah, bicara inovasi nih Bang. Jadi Bank Indonesia sebagai otoritas yang menguasai kebijakan moneter, ini juga sekarang lagi fokus untuk membuat inovasi dalam bentuk
Green and Sustainable Money Market Instrument. Nah, Nick bahasa Indonesia dulu Nick. Bahasa Indonesianya adalah ya instrumen kebijakan yang mendukung tadi tuh industri-industri yang tadi hijau, ya, betul. yang hijau ya. Gitu. Okay. Jadi contohnya nih di tahun 2019 itu Bank Indonesia melalui kebijakan makroprudensial itu sudah mengeluarkan kebijakan yang tertuang di PBI nomor 21 /13 PBI 2019 mengenai keringanan rasio LTV loan to value atau LSDP untuk kredit properti dan juga kendaraan bermotor yang berorientasi kepada ramah lingkungan. Itu 5% lebih ringan. Jadi lebih kalau ringan bunganya. Lebih ringan DP-nya. DP-nya. DP-nya lebih ringan 5% gitu. Dan itu baru satu case. Nah, ini mereka lagi ngegodok juga untuk mengeluarkan lebih banyak lagi mungkin instrumen-instrumen yang mendukung industri ini berkembang gitu. Nah, Bang, kalau di luar kayak gimana, Bang? Ini kan yang di Indonesia nih, ya kan? Kalau di luar yang sepengetahuan Abang kayak gimana sih kebijakan-kebijakannya? Ya, jadi ini mirip seperti yang tadi fiskal ya. Jadi istilahnya ada yang insentif, ada yang disinsentif gitu kan. Tapi secara umum intinya adalah bahwa pembiayaannya lebih mudah. Makanya itu perlu diapresiasi tuh Bank Indonesia udah sampai ke sana. Meskipun itu masih belum cukup kalau dibandingin dengan negara-negara tetangga misalnya. Kayak gimana Bang? Ya, kayak di Australia itu bahkan sampai ada yang subsidi langsung sifatnya. Jadi setiap beli misalnya solar panel ya buat di rumah gitu ya. Misalnya buat investasinya butuh berapa 100 juta gitu bikin solar panel itu kayak bisa dipotong langsung 15 juta. Oh. Itu pertama subsidi langsungnya kayak gitu. Langsung. Terus habis dari situ bunga kreditnya. Bunga kreditnya misalnya kalau orang mau nyicil gitu kan, cicilannya ternyata nanti misalnya bunganya 10% setahun itu bisa disubsidi 5%. Jadi 5% negara yang bayar? Yes. Oke. Itu bisa sampai ke sana misalnya gitu. Jadi lebih kepada yang Bank Indonesia lakukan kan tadi lebih kepada masih di level bahwa kalau DP biasanya kan ya DP-nya 20%, 80% bank yang pinjemin. Ya, gitu. Tapi kalau untuk yang hijau-hijau jadi cuma 15%. Betul. Nah, kalau ini enggak. Gitu ya, bukan cuma dari level itu tapi sampai ke bunganya dipermudah. Terus juga nanti dari sisi pembiayaannya lebih murah lagi. Bener. Berarti nggak usah nunggu Harbolnas nih atau angka sama ya dong. Iya kita kan sama-sama nunggu kan biasanya kan. Nunggu angka kembar ya kan atau nunggu Harbolnas. Berarti ini memang udah benar-benar jadi concern sebuah negara ya kalau dibilangnya. Itu dia. Untuk benar-benar serius di ibaratnya industri hijau sampai ke revenue hijau loh. Karena dari revenue hijau masa profitnya nggak hijau ya nggak? Jadi makin mudah nih. Berarti kedepannya mungkin kita bisa punya ekspektasi. Mungkin kita beli rumah atau beli barang yang ramah lingkungan tuh malah jadi lebih menguntungkan buat kita, lebih murah. Terus juga nanti untuk anak cucu kita juga lebih sehat gitu kan. Karena gue percaya yang dibuat Bank Indonesia ini baru step 1 sih nih. Betul. Karena Betul. yang dibilang tadi Bang Denny, negara Australia bisa seperti itu karena ekosistemnya. Ekosistemnya sudah siap, masyarakatnya juga sudah siap gitu well informed ya. Yes, gitu. betul. Well jadi kan betapa pentingnya gitu go green. Jadi nggak cuma sekedar stiker di mobil. Betul. Tidak semua stiker. Dan gue nyimpulin satu tadi untuk semua pendengar podcast Otak Masuk, industri hijau ataupun revenue hijau sampai profit hijau lo tidak menyebabkan kerusakan lingkungan di setiap prosesnya. Betul. Yes. Itu paling penting. Itu sebenarnya definisi simple gitu ya. Jadi dari 100% proses produksi sampai jadi output itu berapa banyak yang udah hijau gitu ya. Lini itu. Gitu. Dan dukunglah negara kita untuk mencapai ke situ agar anak cucu kita bisa menikmati bumi yang makin baik. Iya, siap. Thank you Bang Denny untuk sharingnya. Thank you Bang Moses. Go green, go revenue. Siap. Revenue. Terima kasih semuanya. Thank you, bye-bye.